Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian di seluruh tanah air yang telah bergabung dalam program dakwah digital kita pada pagi hari ini, alhamdulillah kita dapat dipertemukan dengan satu silaturahim nasional. Bahkan juga semalam ada beberapa teman yang menghubungi saya mau gabung juga dari luar ya. Mudah-mudahan bisa bersama kita pada pagi hari ini. Untuk topik pertama ini, pembuka Ramadan kita, saya diminta untuk menyampaikan tentang Sirah Ramadan Karim, strategi dalam peningkatan kualitas hidup ya. Ini yang akan menjadi kajian kita pada kesempatan berbahagia ini. Kalau bicara sirah, tentu itu sejarah ya. Jadi kita ingin mencoba melihat secara lebih detail, lebih dalam apa yang dimaksud dengan sirah atau sejarah Ramadan itu, Ramadan yang mulia itu, dari fase ke fase, dari sejarah ke sejarah. Kan kalau dalam ayat yang dibacakan oleh moderator tadi kan jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, di sini puasa itu jelas sekali. Kalau merujuk pada sunnah Rasulullah, yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Artinya puasa yang diwajibkan bulan suci Ramadan. Nah, kemudian puasa ini kalau Allah katakan sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu atau orang-orang sebelum kamu. Nah, yang dimaksud dengan umat sebelum kamu itu siapa gitu kan? Ini masalahnya kan. Tentu kita juga perlu ketahui siapa mereka yang sebelum kita itu. Tentu kalau bicara umat sebelum kita mulai dari Adam alaihissalam. Adam, kemudian Nuh, Idris, Saleh, Ibrahim dan seterusnya. Udah hilang. Itulah yang dimaksud dengan para umat terdahulu atau orang-orang yang terdahulu dimaksudkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu. Lalu karena itu apa endingnya gitu? Apa tujuan daripada berpuasa itu? Kalau di sini diungkapkan adalah satu yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu mencapai, memperoleh, mendapatkan novelty takwa. Takwa dari siapa itu? Ya dari Allah, bukan dari manusia. Karena takwa itu bukan buatan manusia, tapi dia merupakan anugerah, dia merupakan sebuah pemberian yang merupakan sebuah penghargaan tertinggi dari orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, artinya dalam ayat ini memang tidak terbesit, tidak terungkap langsung secara tersurat adanya kata-kata Ramadan. Tapi ketika kita rujuk dalam beberapa sirat, sejarah-sejarah seperti sirat Nabawiyah misalnya, atau juga sirat para rasul dan para raja, itu jelas diungkap bahwa yang maksud itu adalah Ramadan. Demikian juga tafsir-tafsir kita coba buka seperti Tabari, Ibnu Katsir, Ar-Razi, sampai juga Jalalain misalnya yang agak terbaru, itu juga mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan kewajiban berpuasa di sini bagi umat Nabi Muhammad SAW adalah puasa Ramadan yang kita istilahkan dengan puasa 1 bulan itu gitu. Nah, walaupun ada puasa-puasa pengiring yang lain, istilahnya itu ada puasa Senin Kamis, ada juga puasa-puasa Yaumil Bid misalnya, ada puasa-puasa pada hari-hari tertentu seperti bulan Sa'ban misalnya. Kalau Rasulullah itu malah puasanya itu di bulan Sa'ban. Maka dikatakan bahwa Sa'ban itu adalah bulannya Rasulullah, sedangkan Rajab bulannya Allah, dan Ramadan adalah bulannya umat Rasulullah atau kita semua gitu. Nah, jadi Ramadan ini memang diwajibkan pada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain Rasulullah juga mengerjakan,
Biasa kalau perintah itu kepada Rasul, pada nabinya, pasti juga pada umatnya. Nah, demikian juga nanti pada umat-umat terdahulu yang dimaksud itu, perintah itu juga pada nabi dan rasul, dan juga kepada umat terdahulu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ramadan itu sebenarnya sudah ada sejak lama ya. Kalau kita temukan dalam surah Al-Quran, ada beberapa ayat itu bicara Ramadan itu sudah ada. Termasuk pada masa Nabi Adam alaihissalam dan umatnya. Nabi Nuh juga ada. Sampailah pada Nabi Isa alaihissalam. Artinya Ramadan itu sudah ada dan memang jadi dambaan setiap umat dari masa ke masa. Karena Ramadan itu seakan sudah diungkapkan Allah di Lauhul Mahfuz, bagaimana Recording in progress. bagaimana keberadaannya dan apa istimewanya pada Ramadan itu. Jadi itu sudah terungkap dalam beberapa buku atau kitab sirah, itu mengungkapkan keistimewaan Ramadan itu, termasuk tafsir-tafsir yang diungkap. Yang paling senior itu tafsir Tabari juga membedah tentang Ramadan itu. Jadi pada masa nabi-nabi sebelumnya, termasuk Nabi Adam, itu Ramadan itu sudah sangat dikenal, populer. Dan mereka mendambakan sebenarnya juga, sama seperti dambaan kita dan para malaikat. Kalaulah tahu umatku, kata Rasulullah, tentang keberadaan Ramadan, maka dia ingin setahun penuh itu adalah bulan Ramadan. Nah, saking luasnya samudera Ramadan itu akan mengandung makna nilai, demikian juga nilai tambahnya ya, yang terkandung di dalamnya, penuh dengan rahmatnya, penuh dengan ampunannya, dan berbagai anugerah Allah bentangkan, Allah sebarkan, Allah serakkan di dalam Ramadan itu. Jadi ini luar biasanya. Jadi umat-umat terdahulu sudah sangat tahu dan sangat paham, sehingga mereka menginginkan juga Ramadan itu berlangsung dari masa ke masa gitu. Saking besarnya fadilah yang terkandung di dalam bulan Ramadan itu. Nah, kemudian yang kedua, pandangan-pandangan tentang Ramadan dari masa ke masa itu esensinya hampir sama, yaitu adalah saum atau siam, yaitu puasa. Jadi mulai Nabi Adam alaihissalam sudah menggunakan, memberdayakan Ramadan itu untuk sebagai momentum melaksanakan puasa, momentum melaksanakan siam, untuk sebagai sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka masing-masing. Dan Ramadan itu memang merekam sejarah perjuangan dan juga dinamika para nabi dan rasul sebagai umat-umat terdahulu. Jadi banyak sekali kisah-kisah nabi dan rasul itu, peristiwa-peristiwa besar dan dinamikanya itu memang muncul pada bulan suci atau bulan Ramadan itu, atau pada Ramadan itu ya. Kalau masa-masa dulu kan dia belum dikenal bulan ya. Tapi Ramadan dalam konteks adalah sebuah momentum, waktu, saat di mana momentum itu dikenal dengan Ramadan. Nah, dan banyak sekali pada masa-masa itu terjadi dinamika berbagai perjuangan daripada Nabi dan Rasul dengan umatnya, dengan kaumnya, dengan juga kaum-kaum munafikin, kafirin, dan kaum-kaum zalimin gitu ya, yang telah diukir oleh sejarah-sejarah sirat itu. Nah, Ramadan pada masa Rasulullah banyak peristiwa juga besar terjadi yang kita catat itu dalam sirah nabawiyah itu. Antaranya adalah terjadi revolusi dalam konteks ini adalah revolusi keimanan, revolusi ilmu, demikian juga revolusi amal, sampailah pada revolusi budaya dan peradaban manusia. Sehingga dengan Ramadan atau dalam bulan Ramadan itu pada masa Rasulullah luar biasa dinamika yang dialami oleh Rasulullah. Salah satu misalnya apa yang terjadi pada bulan Ramadan itu adalah turunnya Al-Quran. Ya, turunnya Al-Quran ini adalah menjadi sebuah revolusi besar dalam kehidupan kemanusiaan. Walaupun para nabi dan rasul sebelumnya sudah ada menggunakan mushaf, ada juga yang menggunakan kitab, tapi dengan hadirnya, turunnya Al-Quran, terjadilah reformasi dan revolusi yang besar-besaran
di dalam perjalanan sejarah manusia. Karena di sanalah terungkap semua kisah-kisah, kasus-kasus, kemudian juga perjuangan-perjuangan para nabi dan rasul dengan kaumnya, dengan umatnya, dengan segala suka duka, dengan segala duka laranya ya, duka laranya yang mengemuka di tengah kehidupan. Nah, itu semua terjadi, hampir peristiwa besar itu di bulan Ramadan. Nah, jadi dengan hadirnya Al-Quran di bulan Ramadan pada masa Rasulullah ini menunjukkan disitulah saat awalnya revolusi, reformasi keimanan sampailah pada peradaban dan kebudayaan. Karena Al-Quran memberikan semua, selain dia sebagai bingkai kehidupan, guidance kehidupan, dia juga menjadi perisai dan juga menjadi suluh di dalam peradaban atau kebudayaan manusia. Yang tadi tidak beradab menjadi beradab, yang tidak berbudaya menjadi berbudaya, yang tadinya jahiliyah ya, jahilan jahula, artinya sangat-sangat jahil pada masa-masa perjuangan Rasulullah itu. Nah, sampai kepada masyarakat yang berpikiran maju, modern, sehingga mereka bisa menggunakan rasionalitasnya, menggunakan hatinya, pikirannya, dan menggunakan ilmu pengetahuan. Ini luar biasa revolusi yang terjadi ketika turunnya Al-Quran, dan itu pada bulan Ramadan. Saudara sekalian, selanjutnya kita coba lihat bagaimana sirah Ramadan ini dalam satu kitab yang saya coba angkat dari Tariqul Rasul wal Muluk karya Imam Tabari. Di sini diungkapkan bahwasanya Ramadan itu memang sudah ada di dalam sejarah-sejarah para nabi dan rasul, pun begitu juga umat-umat yang terdahulu. Nah, kita lihat ketika Allah akan menciptakan manusia, kemudian juga akan menciptakan nafsu. Kan ada tahapan-tahapan itu kan. Tidak langsung manusia jadi gitu kan. Tapi nafsu itu sudah lebih awal terjadi dialognya dengan Allah. Bagaimana nafsu itu menyatakan keangkuhannya, menyatakan kehebatannya. Allah tanya kepada nafsu, "Wahai nafsu, siapakah aku?" Kata Tuhan bertanya pada nafsu. Apa dijawab oleh nafsu? "Engkau adalah engkau, aku adalah aku." Begitu. Apa yang dimaksudkan dengan nafsu pernyataan demikian? Menunjukkan bahwa nafsu itu ego. Nafsu itu angkuh dan sombong. Nafsu itu menunjukkan arogansinya. Bayangkan di hadapan Tuhan, dia berani menunjukkan arogansinya, ya, kesombongannya. Apalagi dengan manusia. Kecil dianggap manusia itu. Tuhan saja dia berani katakan, "Wah, engkau ya adalah engkau, aku adalah aku," kata nafsu kepada Tuhan. Nah, dalam konteks ini maka kita melihat bahwasanya Tuhan mengambil sikap bahwasanya sampai nafsu itu dibakar. Nah, makna Ramadan itu kan juga adalah pembakaran, ya. Dibakar nafsu itu sampai kepanasan yaitu 1000 derajat. Apa yang terjadi ketika setelah dibakar? Tuhan bertanya lagi, "Wahai nafsu, siapa engkau dan siapa aku?" Masih dijawab, "Engkau ya engkau, aku ya aku." Nah, kemudian masih lagi direndam lagi oleh Allah dalam suasana dingin. Lebih dingin dari es sampai 1000 derajat. Tingkat nolnya itu, bayangkan itu, 1000 derajat. Kita aja naik haji kalau sudah 30-40 derajat, hidung kita udah berdarah. Tapi ini sampai 1000 derajat. Direndam oleh Allah, nafsu itu di tempat yang paling dingin sekalipun, 1000 derajat. Setelah itu ditanya lagi, "Siapa aku, siapa engkau?" kata Allah. Tetap masih dijawab, "Engkau adalah engkau, aku adalah aku." Itulah pernyataan nafsu
yang sangat arogan. Jadi nafsu itu arogan sebenarnya. Jadi kalau ada manusia yang sombong, menunjukkan keangkuhan, ya, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nah, itu sebenarnya yang menguasai dirinya itu adalah nafsu. Terutama nafsul amanah. Nafsul amarah yang ada dalam diri setiap orang. Nah, oleh karena itu, apa yang langkah berikutnya Allah lakukan adalah Allah berikan nafsu itu dengan puasa. Kalau gitu ente puasa deh. Diberi kesempatan berpuasa. Nah, tidak diberikan waktunya. Pokoknya puasa kamu. Kalau enggak, kamu gue habisin. Nah, itu kira-kira ancaman Allah pada nafsu yang sombong itu. Lalu nafsu melaksanakan perintah tugas dari Allah dengan berpuasa. Tapi apa yang terjadi? Baru sehari saja nafsu itu diberikan tugas berpuasa, dia sudah menjerit, nggak sanggup, ya, menyerah pada Allah. Lalu ditanya pada kesempatan tersebut, wahai nafsu, siapakah engkau? Siapa aku? Barulah nafsu mengakui keberadaan Allah, Tuhan yang sebenarnya, bahwasanya engkau adalah Tuhanku yang maha khalik, engkau adalah Tuhanku yang maha kuasa, dan aku adalah makhlukmu, aku adalah ciptaanmu. Nah, sampai begitu ya, terjadi sebuah perdebatan alot, sebuah tindakan alot yang dilakukan Allah kepada nafsu. Seperti yang kami sampaikan tadi, bahwasanya esensi Ramadan itu adalah puasa. Puasa yang paling pokok dari para nabi dan rasul sebelumnya maupun umat-umat sebelumnya. Dan salah satu ternyata hikmah dari kehadiran Ramadan itu dari dulu sampai hari ini adalah puasa itu intinya. Karena dengan puasa itu setiap orang dapat mengendalikan nafsunya. Jadi bukan membunuh ya. Kalau membunuh bahaya juga nanti itu. Tapi mengendalikan. Kalau mengendalikan artinya mengatur. Jadi tidak mengikuti maunya semaunya nafsu, tidak mengikuti sekehendak hatinya nafsu, tidak mengikuti apa yang diarahkan, diinginkan nafsu. Karena kalau mengikuti keinginan nafsu, kita tidak akan pernah merasa puas dalam kehidupan ini. Karena nafsu memang dia berkolaborasi dengan hati kita. Hati kita itu ada dua. Yang pertama namanya hati nurani. Itu kolaborasinya dengan kebenaran, dengan wisdom. Hati kecil ada dalam diri kita yang dikoordinir oleh otak. Itu selalu benar. Hati yang paling kecil dalam diri kita itu namanya dikenal hati nurani. Nah, hati yang tempat kolaborasinya nafsu itu dikenal dengan hati sanubari. Jadi kolaborasi nafsu itu ada di sanubari. Ketika dia bersatu, berkolaborasi, disinilah manusia acap kali dibawa kepada kecenderungan melakukan kezaliman. Maka itu dikatakan inna nafsa la amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu cenderung kepada kezaliman dan kemungkaran. Nah, maksudnya itu nafsu yang cenderung pada kezaliman, kemungkaran itu adalah nafsu yang istilahnya berkolaborasi dengan sanubari. Jadi ada dua belahan hati kita ini di dalam diri setiap orang. Maka itu kalau kita melihat orang melakukan kezaliman, kemungkaran, kejahatan, nah kita kenalilah. Nah itu berarti dikuasai oleh sanubarinya, nafsu sanubarinya. Jadi di sana berkolaborasi semua itu. Nafsul amarahnya, lawamahnya, kemudian lagi sampailah kepada kolaborasi dengan jinnya. Dalam diri kita ini sudah ada jin. Ketika kita lahir ke dunia, itu sudah dibekali ada jin namanya korin. Korin itu sudah melekat dalam diri setiap orang. Jadi makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, tinggi juga kapasitas kemampuan jin korin itu. Kayak misalnya seorang kiai, ustadz, kayak Ustadz Amsori, kiai misalnya. Itu jin korinnya itu levelnya kiai juga gitu. Jadi enggak level S1 dia, level kiai gitu ya. Sama juga seperti kami misalnya ya, profesor misalnya. Itu korinnya itu pun levelnya, grade-nya kiai juga. Dan juga bahkan profesor.
Apalagi seperti Pak Lukman misalnya, Ibu Wirda misalnya, dokter-dokter yang ahli di bidangnya itu. Bu Wirda ahli bidang kesehatan, korinnya juga tinggi itu, ahli juga di bidang kesehatan itu. Nah sampai begitu ya. Jadi komandan jin itu yang kolaborasi iblis dan setan itu, dia tahu betul menempatkan pasukannya sesuai dengan level manusia. Maka itu dia tidak akan masuk dalam manusia-manusia yang bukan levelnya, yang enggak levelnya gitu. Nah, itulah hebatnya jin ya. Nah, ketika manusia berpuasa inilah dalam konteks sejarah ini kelihatan bahwa nafsu tidak mampu membantah nilai-nilai kemanusiaan, membantah hati nurani, membantah pikiran manusia yang benar, membantah berbagai sunnah-sunnah yang ditunjukkan Rasulullah, membantah Al-Quran. Mereka tidak mampu. Jadi bagaikan kita memiliki perisai junnah dalam kehidupan. Maka itu dikatakan asyam fil junnah. Puasa itu adalah junnah, perisai. Jadi bagi orang yang berpuasa, dia punya perisai dalam hidupnya. Dia punya guidance, panduan dalam hidupnya. Jadi mereka tidak akan pernah tersesat atau disesatkan oleh kolaborasi nafsu dengan kelompoknya, kolaborasi jin, dan juga termasuk dari kolaborasi dengan sanubari yang cenderung pada kemungkaran itu. Nah berikutnya esensi Ramadan adalah berpuasa, pastilah ya, dengan variasi yang macam-macam. Kemudian puasa juga pada para nabi itu dimaksudkan sebagai upaya pertobatan. Nah dalam sirah juga begitu dikatakan. Jadi puasa ini oleh para nabi dan kaum terdahulu itu dilakukan lebih upaya untuk pertobatan dan mengharapkan adanya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud puasa mereka. Tidak lebih, tidak jauh dari itu. Tapi tetap pada akhirnya mereka mendapat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana digambarkan dalam surah Al-Baqarah 183 itu. La'allakum tattaqun. Jadi apapun pengabdian yang dilakukan dalam berpuasa, tetap muaranya sama kelihatannya, adalah la'allakum tattaqun. Bapak Ibu sekalian, beri peringatan ya nanti waktu saya supaya kita bisa diskusi lebih dalam tentang topik pada hari ini ya. Karena kita seringkali bicara Ramadan ya, tapi jarang membedah Ramadan itu secara lebih tuntas. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana peristiwa Ramadan pada masa Rasulullah? Antara lain saya mencatat yang antara lain tadi revolusi peradaban dan kebudayaan manusia itu, yaitu tentang turunnya Al-Quran pada 17 Ramadan. Nah inilah yang merubah kehidupan manusia yang tadi istilahnya dari jahiliyah menuju kemodernan, dari kegelapan menuju terang benderang, yang dikatakan dalam Al-Quran itu minas zulumati ilan nur, dari suasana gelap gulita kepada nur ya, cahaya yang terang benderang. Itulah dengan hadirnya Ramadan dan di dalamnya ada turunnya Al-Quran. Nah, ini yang luar biasa dikatakan revolusi kebudayaan itu, di mana di dalamnya itu manusia direvolusikan dengan hadirnya Al-Quran itu pada bulan Ramadan itu, berubah keimanannya, berubah keilmuannya, berubah amaliyahnya, berubah berbagai ketaatan dan ibadahnya, berubah pola model pengabdiannya. Maka itu dikatakan Ramadan, di mana salah satu di dalamnya turun Al-Quran itu adalah revolusi yang luar biasa terjadi peradaban dan kebudayaan manusia yang merubah 180 derajat kehidupan manusia itu, dari yang tidak beradab menjadi beradab, sehingga manusia punya peradaban. Jadi peradaban itu boleh dikatakan adalah lahir ketika lebih lengkap ya, itu pada masa setelah turunnya Al-Quran lengkap. Jadi sesuai dengan khotamun Nabi, khotamur Rasul, demikian juga khotamul kitab. Jadi kalau sebelumnya itu ada kitab-kitab yang diturunkan Allah untuk Nabi dan Rasul hanya pada kaumnya, atau mushaf gitu ya. Kalau dalam surah Al-A'la itu kan mushaf.
suhufi ula Ibrahim wa Musa. Jadi dia bukan kitab sebenarnya, tapi suhuf-suhuf, mushaf-mushaf yang berupa catatan-catatan, risalah-risalah. Tapi lebih bukan kitab sebenarnya. Nah, tapi ada juga mengatakan bahwa Musa mendapatkan kitab, gitu kan? Nah, yang jelas kitab Taurat itu kan Torah yang diputar balik oleh Yahudi menjadi kitab Talmud itu ya. Itu turunan dari Torah, kitab yang diturunkan pada Nabi Musa. Nah, inilah perubahan besar yang terjadi. Saya mencatat dengan hadirnya Ramadan itu, yaitu turunnya Al-Quran dengan surah pertamanya Iqra itu adalah awal, yaitu pondasi dasar revolusi peradaban dan kebudayaan manusia. Ini luar biasa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Pun begitu juga puasa Ramadan kita awali dimulai pada bulan suci Ramadan ini. Kita ingat setelah perang Badar ya, yang saat itu perangnya dimenangkan oleh umat Islam yang luar biasa, dan sampailah pada perintah akhirnya, perintah berpuasa, yaitu perang yang besar kata Rasulullah. Habis perang Badar, pada perang Badar itu perang paling besar. Pada masa Rasulullah itu perang yang besar itu perang Badar, dan itu kemenangan yang luar biasa yang terjadi waktu itu di Bukit Badar. Nah, tapi Rasulullah mengatakan kita akan melaksanakan perang yang lebih besar. Maka sahabat kan bingung bertanya, loh mereka merasakan bahwa Badar itu adalah perang paling besar yang terjadi gitu. Tapi Rasulullah mengatakan itu belum apa-apa, ada perang lebih besar. Nah, lalu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, perang apa itu yang paling besar? Rasanya perang Badar ini paling besar yang kita hadapi pada tahun kedua hijrah itu ya. Nah, Rasulullah mengatakan yaitu kita akan berperang menghadapi diri kita sendiri, menghadapi nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri. Karena nafsu itu sudah bermukim, sudah bermakom dia di dalam diri itu, sudah relatif menguasai diri kita setiap orang gitu. Nah, makanya kita berperang ini pada bulan suci Ramadan ini untuk menghadapi mereka dan menaklukkan mereka putul nafsu ya, yaitu penaklukan nafsu di bulan suci Ramadan dan bulan-bulan yang lain dengan puasa-puasa sunnah itu. Maka itu bagi yang sudah terbiasa tradisi berpuasa yang bukan saja Ramadan, artinya setidaknya nafsu dalam dirinya itu dapat ditaklukkan dengan indah, dengan baik. Inilah cara-cara yang dilakukan Allah memberikan Ramadan itu. Salah satu hikmahnya adalah dengan berpuasa Ramadan itu. Nah, kemudian juga yang terakhir yang besar itu pada masa Rasulullah itu dikenal dalam sejarah Nabawiyah itu adalah Futuh Mekah. Futuh Mekah adalah pembebasan Mekah, di mana Rasulullah sudah tergusur ya dari Mekah itu sebagai kota kelahirannya. Nah, pada 8 Hijriah itu Rasulullah kembali membawa pasukannya 1000 orang tentara berkuda menaklukkan Mekah. Dan itu juga tanpa perang sebenarnya. Hanya dengan satu komando Rasulullah naik ke bukit Jabal Kubais ya, dekat Mekah itu, Jabal Kubais yang sekarang tempat istana kerajaan Salman itu, di atas posisi Ka'bah itu ya, ada bukit Kubais. Nah, disitulah dulu Rasulullah mengomandokan tentang penaklukan Mekah. Dan pada saat itu semuanya menyerah dengan tanpa setetes darah pun bercucuran. Begitulah Rasulullah menaklukkan Mekah dengan begitu keindahan, dengan begitu karimah, kemuliaan, dan itu juga terjadi pada bulan suci Ramadan. Sehingga wajarlah dikatakan Ramadan itu Ramadan karim, karena memang luar biasa yang memberikan kontribusi besar bagi peradaban budaya kemanusiaan, yang juga membebaskan, yang juga mensucikan setiap manusia, dan juga mengangkat derajat kemuliaan manusia baik di hadapan makhluk dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika manusia dapat menekan daripada musuh kita atau lawannya ada dalam diri kita itu, terutama nafsul amarah, disitulah manusia mendapatkan kehormatan, kemuliaan itu di sisi makhluk dan di sisi Tuhan. Ternyata itu kuncinya. Ramadan itu menjadi sebuah
piranti, sebagai jalan wasilah untuk kita bisa menjadi manusia yang sesungguhnya gitu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya kok hilang ya? Halo? Masih kelihatan ya? Masih, Prof. Lanjut, Masih. Prof. Ini mana? Masih, Prof. Masih, Ini Prof. tergeser nih. Terkesima. Tunggu. Barang ini bergeser, mana dia nih? Oke. El Bariko, dibantu. Bisa dibuka ya kalau ada nyangkut ini. Gimana dia? Oke. El Bariko. Ini peristiwa Ramadan masih. Kelihatan ya? Ustaz. Kelihatan ya? Masih peristiwa Ramadan. Masih. Peristiwa Ramadan. Masih. Nah, sekarang peristiwa Ramadan ya. Pada masa-masa Nabi dan umat terdahulu, di antaranya catatan sejarah Ramadan itu apa di antaranya kita temukan dalam beberapa hadis dan ayat juga, yaitu Nabi Yusuf terbebas dari penjara, di mana pilihan beliau lebih memilih penjara daripada dia dihina dengan cara-cara merendahkan posisinya di hadapan manusia dan merendahkan dirinya sehingga tidak bernilai, padahal dia sangat dihormati, sangat dihargai oleh Allah SWT. Maka dia memilih penjara. Nah, pada bulan Ramadan dia lepas dari penjara itu. Demikian juga Nabi Yunus lepas, diselamatkan Allah dari perut ikan pada bulan Ramadan juga. Nabi Daud juga diampuni pada bulan Ramadan juga. Dan Nabi Sulaiman juga diberi kekuasaan yang besar atas kekuasaan yang luar biasa dengan istri tercintanya, yaitu Mbak Bilqis atau Siti Bilqis. Nah, itu pada bulan Ramadan juga. Ini dalam sejarah atau sirah Ramadan yang lalu. Bapak Ibu sekalian, bagaimana puasa para nabi yang pernah terjadi dalam sejarah, atau dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu dikatakan sudah diwajibkan pada umat terdahulu atau para nabi terdahulu. Nah, ini contoh puasa-puasa yang dilakukan oleh para nabi. Mulai Adam alaihissalam itu pernah berpuasa 40 hari dan pernah juga 80 hari. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan hadis riwayat Ahmad. Apa yang dia maksudkan dengan puasa 10 hari, 40 hari atau 80 hari itu adalah puasa tebusan. Yaitu beliau bertobat dan mengganti kesalahannya itu dengan dan kezaliman itu untuk minta ampunan Allah SWT. Nah, kemudian umatnya lagi dia wajibkan berpuasa 10 hari puasa, 20 hari makan, berbuka. Kalau Nabi Daud kan selang-seling ya, 1 hari. Kalau Nabi Muhammad Senin Kamis. Nah, dia enggak 10 hari berpuasa, itu Nabi Adam, 20 hari berbuka dalam 30 hari itu. Jadi 20 hari itu dia berurut. 10 hari berurut puasa, 20 hari berurut makan. Nah, gitu pola Nabi Adam berpuasanya kalau dalam sejarah ini. Demikian juga puasanya Nabi Nuh ya. Puasa Nabi Nuh itu adalah 3 hari tiap bulan. Nah, harinya relatif tinggal mereka yang menentukan. Demikian juga puasa Nabi Daud itu dilakukan 3 kali dalam seminggu. Nah, kita yang biasa populer kan puasa Nabi Daud. Nah, pernah dengar ya, sering itu ya yang kita lakukan. Demikian juga puasanya Nabi Musa. Itu 30 hari sebelum menjadi rasul. Nah, kemudian dia setelah jadi rasul pun tetap melakukan 30 hari itu dalam setahun. Diselang-seling juga pada waktu-waktu tertentu. Jadi kalau dibagi dalam setahun itu 30 hari, berarti dalam sebulan itu dibagi 12 ya, 30 bagi 12. Berarti itulah pembagian Nabi Musa berpuasa dalam tiap bulannya. Nabi Ibrahim juga puasa 10 hari, kemudian juga pada umatnya disampaikan, dan juga ini juga diikuti oleh Nabi Ismail alaihissalam putranya. Demikian juga ini dapat kita temui dalam hadis riwayat Bukhari. Dalam surah Al-A'raf juga diungkap puasanya Nabi Ibrahim ini ayat 142 143. Demikian juga Nabi Zakaria juga berpuasa, yang intinya juga punya hajat. Nah, rupanya makanya sering orang berpuasa kan itu sebagai hajat. Rupanya Zakaria ini sudah sekian lama nggak punya anak putra, tapi dengan dia bernazar puasa itu ternyata dia dikabulkan permintaannya, maka lahirlah seorang putra.
Kita dapat temui dalam surah Al-Maryam surah 8 sampai 10. Demikian juga Nabi Isa, puasanya 40 hari. Nah, puasa dia tuh 40 hari 40 malam. Beda dengan puasa model kita gitu. Jadi beliau sebelum diutus jadi rasul itu berpuasa dia sambil berbunajat 40 hari 40 malam. Nah, kemudian dalam fase berikutnya juga beliau melakukan puasa dengan cara yang tertentu, tapi nggak lagi 40 hari 40 malam. Kemudian juga terakhir adalah puasanya Rasulullah. Ada puasa Ramadan, Senin dan Kamis. Demikian juga puasa-puasa puasa-puasa sunat. Ini banyak sekali diungkap dalam Al-Quran ya, tentang puasa-puasa yang dilakukan oleh Rasulullah ini. Ada juga puasa Yaumil Bid setiap bulan ya, yang tengah bulan itu 14, 15, 16. Puasa Sa'ban dan sebagainya. Banyak sekali puasa yang pada masa Rasulullah paling banyak, paling lengkap. Beda dengan Nabi dan Rasul sebelumnya. Yang semuanya intinya puasa yang dilakukan Rasulullah adalah untuk mengawal diri, adalah menaklukkan nafsu, adalah untuk menjadi guidance kehidupan, dan pada akhirnya itu adalah pengabdian pada Allah SWT, serta puncaknya adalah la'allakum tattaqun. Inilah yang dilakukan Rasulullah dengan puasanya. Jadi bukan karena hajat tertentu, bukan karena keinginan sesaat, bukan juga karena faktor-faktor X. Nah, itu puasa Rasulullah. Jadi beda dengan yang nabi-nabi sebelumnya. Karena nabi-nabi sebelumnya itu merasakan bahwa kezaliman yang terjadi pada mereka mulai dari Adam, maka mereka menganggap puasa itu lebih pada pertobatan agar mendapat ampunan dari Allah dalam kehidupan. Nah, ini beda yang signifikan ya. Kemudian tujuan puasa Nabi dan umat terdahulu, nah ini diantaranya, yaitu mengingatkan akan kesalahan dan dosa serta mohon ampunan pada Allah. Demikian juga 3 menit lagi Pak. Oke. Mereka juga meningkatkan kesabaran ya. Mereka meningkatkan kesabaran dan ketabahan. Kemudian mereka mengembangkan rasa syukur dan hormat kepada Allah, dan juga sebagai wujud perintah Allah. Kemudian meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, tetap juga ada sebagian yang menjadi target akhir mereka itu. Tapi pada akhirnya, pada puncaknya mereka adalah lebih pada kesadaran untuk kembali kepada Allah atas kezaliman dan berbagai kemungkaran yang telah mereka lakukan. Saya kira sambil kita diskusi saja, materinya masih cukup banyak, bahan-bahan yang saya siapkan. Nah, ini untuk terakhir saja sebagai penutup ya. Bagaimana konsep Ramadan itu yang kita pahami dari masa ke masa termasuk dalam sejarah. Nah, ini diantaranya ya. Ada kata yang kita ambil dari Ramadan itu yang padanannya adalah pertama ramat. Ramat atau ramada yang bermakna membakar dosa. Jadi ketika kita berada dalam Ramadan, artinya kita membakar dosa-dosa kita atau menghancurkan segala kesalahan-kesalahan, kezaliman, kemungkaran di dalam sepanjang 11 bulan yang kita telah lewati yang lalu. Nah, di bulan Ramadan ini kita bakar habis. Kalau ibaratkan besi, kita luluhkan, kita lumerkan, kita lepaskan segala dosa-dosa itu. Yang kedua, Ramadan, yaitu bermakna kepanasan atau juga kesulitan-kesulitan orang dalam perjuangan di dalam menghadapi puasanya, terutama menghadapi pengaruh atau gangguan daripada jin, setan, dan iblis dalam berpuasa itu. Yang ketiga adalah al-ramadu, yaitu bermakna kekuatan atau keteguhan seseorang bertahan, sabar di dalam berpuasa. Itu juga ramadu istilahnya. Jadi orang yang bertahan dalam godaan apapun, dalam pengaruh apapun, dalam keindahan senyum apapun, dia bisa bertahan. Itulah ramadu yang menjadi padanan kata Ramadan juga. Nah, kemudian yang terakhir, Ramadanu. Ramadanu bermakna adalah ampunan atau rahmat yang diberikan Allah selama kita berada di bulan suci Ramadan, pada akhirnya nanti menghadapi yaitu Idul Fitri, kembali kepada kefitrahan. Fitrah itu seperti kembalinya kita terlahir semula dari rahim ibu kita. Itulah fitrah Allah sebenarnya. Jadi ketika kita lahir itu Allah berikan fitrahnya, kebenarannya, kesuciannya. Itu fitrah Allah yang lahir pada anak-anak yang lahir itu. Maka itu kenapa anak itu lahir dalam keadaan menangis. Nah, menurut Hasan Langgulung, pakar pendidikan, mengatakan itu karena ketidakmampuan mereka
ketidakberdayaan mereka mengemban amanah titah Allah yang sudah dijanjikan ketika mereka akan lahir. Sehingga mereka tidak sanggupan itu, setelah melihat dunia mereka menangis. Padahal di dalam kandungan ibu bukan main nikmat, bahagia, tentram, damai, nggak ada beban gitu ya. Lapar tinggal makan, kalau lapar tinggal nerjang-nerjang aja gitu kan, gitu Bu Irda ya. Perut maknya kayak gitu kan. Nah, tapi setelah keluar dia baru tahu bahwa mereka akan menghadapi kenyataan dunia yang penuh dengan tantangan, hambatan, gangguan, godaan. Di sanalah mereka menangis menghadap Allah ketika berada di dalam dunia. Nah, terakhir saya menggunakan Al-Munjid menggunakan istilah bahwa Ramadan itu adalah syahrus syam wa syahrut taubah, yaitu bulannya berpuasa dari dulu sampai sekarang dan juga bulannya taubah. Maka itu para nabi memahami bahwa Ramadan itu adalah saatnya bertaubat besar-besaran. Jadi pestanya taubat gitu. Begitu ya Pak Moderator, nanti kita dalami dalam diskusi, materinya masih ada. Nanti boleh yang berminat saya berikan, saya share ya. Terima kasih Pak Moderator. Jadi pandangan salaf, Ustadz, salaf ini kan juga ulama-ulama terdahulu yang juga tokoh-tokoh pendidikan kita. Ramadan itu bermakna ro itu adalah rahmat, ma itu adalah maghfirah, da itu adalah da'afu atau do'afu, yaitu bersifat yang bermakna anugerah Allah yang berlipat ganda. Jadi ternyata orang salaf dulu dalam konteks kesupian, konteks pendidikan sudah melihat bahwa dia adalah merupakan Ramadan gitu ya. Jadi rahmat, maghfirah, do'afu. Ini banyak sekali sumber-sumber yang saya peroleh dari beberapa ulama salaf gitu ya. Nah, yang kita ingin lebih spesifik bicaranya adalah bagaimana perspektif pendidikan. Saya mencatat ada 3 pandangan sufi melihat bahwa Ramadan itu adalah merupakan madrasah. Nah, di sini konteks pendidikan itu nanti Ustaz. Jadi persepsi 3 orang sufi mengatakan yang pertama adalah Al-Ghazali. Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin abad ke-11 dikatakan Ramadan itu adalah sebagai wadah atau tempat. Bahkan dikatakan Ramadan itu sekolah itu, pendidikan betul. Ya memang kebetulan mungkin Al-Ghazali ini adalah guru madrasah Ustaz. Jadi guru madrasah yang berada di Timur Tengah, udah mereka lebih banyak hidup di Baghdad. Nah, beliau mengarahkan bahwasanya bahwa Ramadan itu sebenarnya adalah madrasah. Ya. Jadi Ramadanu pil madrasati. Bahwasanya Ramadan itu adalah madrasah. Yang mana di dalamnya itu tempat sekolahnya fisik, spiritual, dan juga empati sosial. Jadi ada 3 penekanan kurikulum madrasah yang disampaikan oleh Al-Ghazali itu. Fisik adalah bagaimana membangun ketahanan keunggulan fisik seseorang di dalam bulan suci Ramadan. Nah, itulah ada pembicaraan dari perspektif kesehatan, kebugaran, ya, demikian juga kesegaran. Nah, ini kajian Pak Ical ini dengan Bu Wirda ya, termasuk juga Bu Suhair dalam konteks ini ya. Nah, itu dalam konteks ini Al-Ghazali memberikan ada kurikulumnya itu untuk membangun kesehatan fisik itu ada dalam bulan suci Ramadan. Kemudian membangun spiritualitas. Ya jelas lah ya, dengan puasa, ibadah yang kita lakukan, puasa siang harinya dan ibadah malam harinya, itu juga akan membingkai membangun spiritualitas itu. Yang ketiga membangun empati sosial, kepedulian sosial yang seperti dilakukan oleh teman-teman sebagai program-program sosial kemasyarakatan itu. Apakah pada ibu-ibu lansia, ibu-ibu panti jompo, masyarakat duafa, miskin, papa. Ini semua adalah termasuk program Ramadan sebenarnya yang sudah dituliskan, yang sudah dirancang oleh rahimallah, yaitu Al-Ghazali ya. Nah, apa strategi yang dapat dilakukan, kegiatannya? Kalau tadi semacam kurikulumnya diberikan dalam sebuah madrasah itu adalah pertama dengan mendidik jiwa agar menjadi orang-orang yang sabar. Nah, ini intinya tertinggi itu dalam konteks Al-Ghazali adalah sabar. Sabar itu apa kata Al-Quran?
was-sabirina fil ba'sa'i wad-dara'i wa hinal ba'si. Sabar adalah kemampuan kamu bertahan di dalam keadaan menyesakkan dada dan bahkan dalam menegakkan bulu roma. Jadi dado inilah sesak. Dada kita ini udah sesak napas. Bulu roma sudah tegak. Tapi kita masih bertahan. Tidak berubah. Tidak bergeser dengan keyakinan kita. Istiqomah dengan Allah, dengan Rasulullah. Itulah sabar yang puncak. Kita tidak tergerus, teralinasi oleh kekuatan kolaborasi nafsu dan juga kekuatan kolaborasi sanubari yang ada dalam diri kita, kolaborasi dengan jin korin yang ada dalam diri kita. Kita masih istiqomah bertahan. Nah, bertahan itulah sabar, dan itu adalah buah daripada spiritualitas berpuasa. Kemudian mensucikan hati. Tadi hati itu bagaimanapun dalam 11 bulan yang kita lewati pasti ada karatan. Kayak besi pasti ada kotoran. Pasti ada karatan. Kayak papan pasti ada kotoran, ada virus. Itu yang dibersihkan dengan madrasah Ramadan itu. Kemudian juga menahan diri dari berbagai pengendalian nafsu yang tadi cenderung kepada amaratum bisu, kejahatan. Dan kemudian meningkatkan ketaatan dan ibadah. Kemudian juga menguasai Al-Quran dan zikir. Nah, zikir Al-Ghazali itu kan khusus ya. Dalam satu minggu dia punya zikir itu 1000 kali per hari. Jadi mungkin dari misalnya Senin sampai ke Minggu itu ada zikirnya itu. Untuk membuat orang itu sadar dalam kehidupan. Di samping dia juga menguasai Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran. Kemudian adanya sikap-sikap jiwa sosial dan praktikal sosial, dan pada akhirnya sampailah pada ketakwaan. Nah, ini yang konsep pertama madrasah yang dipandang oleh seorang sufi yang bernama Al-Ghazali. Yang kedua, sufi kedua, kita mengenal nama Syekh Abdul Qadir Jailani yang hidup sezaman dengan juga Al-Ghazali abad ke-11. Dalam kitabnya yang terkenal itu adalah Al-Ghunya li Talibit Tariqal Haq. Dalam kitab ini dikatakan bahwa Ramadan adalah merupakan waktu. Kalau istilah Al-Ghazali tadi adalah madrasah, tempat atau sekolah. Nah, si Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang tokoh yang mendirikan Sufi Qadariyah yang terkenal itu di dunia, itu mengatakan bahwa Ramadan itu adalah waktu atau momentum yang sangat terbaik seseorang membersihkan rohaninya dengan menjalin hubungan dekat pada Allah, dengan sama manusia, alam, dan sekitarnya secara seimbang. Jadi Ramadan ini adalah manusia mengembalikan on direct track-nya agar hidup dalam keseimbangan. Jadi kalau istilah konsep Syekh Abdul Qadir Jailani itu, perjalanan kita 11 bulan itu dalam 1 tahun, itu bagaikan kita ada yang sudah keluar dari rel. Maka itu menurut beliau, kembalikan kepada posisi on direct track supaya rel itu jalannya normal, stabil gitu. Nah, inilah keseimbangan dia bilang itu, balancing. Jadi konsep balancing itu ternyata ada dalam konsep pendidikan yang diberikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini, dengan konsep-konsep yang sangat luar biasa. Beliau seorang sufi, tapi juga adalah tokoh yang memberikan tentang pencerahan di bidang pendidikan ini gitu. Jadi membangun keseimbangan. Dengan Ramadan kita mengembalikan on direct track itu. Perjalanan kita yang sudah sekian lama, sekian puluh tahun usia kita, dengan tarikan dan langkah kita yang sudah mungkin ya berputar-putar keluar rel, dikembalikan ke rel itu. Caranya bagaimana? Dengan zikir dan Al-Quran. Ini yang paling puncak dia. Dengan melakukan tapakur, muhasabah, dan introspeksi. Demikian juga untuk melakukan ma'rifat dan ma'rifatullah, mencapai puncak ilahiyah, rasa ya, nikmat ketuhanan itu dalam diri kita adalah di bulan suci Ramadan ini gitu. Kemudian juga meningkatkan, mengembangkan yaitu empati sosial, sama dengan Al-Ghazali tadi, yaitu sedekah, peduli sosial, atau juga kita kenal dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan pada akhirnya juga mengantarkan ketakwaan kita pada Allah SWT.
Nah, yang ketiga, yang terakhir saya ambil dari konsep dari Naksabandi. Sudah pasti kenal Naksabandi itu melahirkan Tariqah Naksabandiyah, ya, yang hadirnya di Uzbekistan. Nah, ini lahirnya pada abad 14. Beliau mengatakan bahwa Ramadan itu sebagai madrasah merupakan wasilah atau sarana di mana orang dengan wasilah atau sarana ini dihantarkan pada pertobatan menuju Allah Subhanahu wa taala. Atau juga dikatakan dalam bahasa lain, manusia meneguhkan kembali sahidna. Kan sebelum kita lahir ke dunia ada sahid, persaksian kita, perjanjian kita pada Allah akan hidup, akan bersama Allah, bersama Rasulullah dalam kehidupan kita ini sampai kematian menjelang. Bahkan kelak di akhirat pun kita akan hidup bersama Allah. Tapi karena kita tidak hidup di ruang yang hampa, ruang yang vakum, tapi penuh dengan godaan, keterpengaruhan, sehingga janji-janji itu sering kita abaikan, kita lupakan. Sekarang momentumnya, saatnya, sebagai wasilah kita menyadarkan diri sendiri, kalau istilah beliau ini, dihantarkan kembali diri kita dari sukaro menuju zakaro. Apa maksudnya? Kita sudah terlalu banyak berjalan dalam hidup ini, yaitu dengan sukaro, dengan kemabukan, mabuk dunia, mabuk keindahan, mabuk kesenangan, mabuk merasa bahagia, mabuk dengan kesombongan, keangkuhan. Nah, momentum Ramadan inilah menjadi wasilah kita membangkitkan kembali diri kita menjadi zakaro. Jadi intervalnya dari sukaro, hidup dalam kemabukan, menuju zakaro. Nah, inilah momentum Ramadan itu. Maka itu apa yang dilakukan, strateginya agar kita dapat meningkatkan kualitas hidup ini, kata mereka ini, kata Naksabandi adalah mensucikan hati dengan zikir dan Al-Quran. Tetap aja kembali ke sana. Sudah merubah kesadaran dari sukaro menuju zakaro, dari mabuk kepada kesadaran. Kemudian melakukan ibadah saum di siang hari, sosial juga. Kemudian ibadah-ibadah malam hari, qiyamul lail. Dan meningkatkan ketaatan, kedisiplinan, ibadah dan amaliyah sosial kita yang pada akhirnya kita sampai pada takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu ya sebagai pengayaan untuk Pak Kiai Amsori. Baik, saya kira demikian Pak Moderator, sebagai tambahan penjelasan dari Pak Kiai dan Pak Dr. Fahmi Rashid. Terima kasih.